Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna allaha la ma'al muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatnya ursilun mandum. Ibadatnya sebenarnya payah. Ibadatnya kena tagedanyo. Yang tagedanyo mencari harta, yang ada gedanyo memperbanyak keturunan, yang ada gedanyo membangga-banggakan dengan keturunan yang itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyani ada gedanyo, yakni yang digalak oleh nafsu gedanyo, yang dicinta oleh nafsu gedanyo ialah mencari harta, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak keturunan dan berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan yang ada. Sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadat at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nyogolom itim ngan jiwa gedanyo. Tema awat teatanyan golom menjadi sesuatu yang menyatu ngan jiwa gedanyo. Apakah kita biarkan begitu saja? Hana perle getanya lawan dan mujahadah untuk supaya salat, sembahyang, untuk supaya puasa. Lagi yang kagepubut oleh urang arif billah, yang kagepubut oleh aulia. Salat, beliau orang arif, beliau orang saleh. Dengan salatnya itu bisa menikmati keindahan dalam salat. Tuo kuwate gitu mayang, tinggal ikap jamoknya raya-raya gede puno aki ngan jamok wate geduk tayut aki anak gerasa pakan karena gerasa mangat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ursilun yang dimuliakan Allah, maka kalau gedanyo ingin merasakan kenikmatan yang kan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ke urang saleh, yang kan nabi ke urang yang tongan Allah Subhanahu wa taala, harus ada konsep yang namanya mujahadah. Payah ta lawan, payah ta perang. Tatkala tan berkumandang, ta bedo dari rumah untuk ta siap-siap ta neja masjid, rasa berat ada jed baik taja. Kemudian kadang-kadang digoda dengan hal-hal yang lain. Nah, kesibukan-kesibukan yang sifatnya duniawi, yang jeda tunda ke ente, tetapi disibukkan seolah-olah yang penting tatat, sehingga ta jak bakbutnya tertinggai salat tarawih. Menan-menan ke cara syaitan dalam menggoda anak Adam. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah melawan hawa nafsunya fina pada hak kami, yakni pada mengerjakan taat kepada kami, pada mengerjakan ibadah kepada kami, lanahdiyannahum subulana, Allah akan memberi kemudahan kepada orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat walladzina jahadu fina itu bukan ayat perang, saudara. Nyankan ayat perang karena ayatnya turun di Makkah, sementara perintah berperang itu di Madinah. Maka ayat tersebut ulama menafsirkan ialah ayat mujahadah lawan nafsu. Berbicara soal mujahadah lawan nafsunya, hana henti-hentinya, hana pre-prenya, sabe-sabe payah ta mujahadah, pajan tapiu. Pajan getanyo siap dari peperangan melawan hawa nafsu tatkala ajal menjemput.
Awate ka krok turukung nyoka selesai daripada mujahadah dengan lawan nafsu. Maka Rasul bersabda, yang mana getanyang oleh para sahabat, Rasul watenya newo daripada peperangan Badar. Rasul mengucapkan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nyotanya mandum tawo daripada peperangan yang ubud akan tertempuh peperangan yang lebih raya. Maka salah siro dari para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Putar jihad akbarnya. Jihad akbar ialah al jihadu fin nafsi. Berarti jihad melawan hawa nafsunya lebih dahsyat, lebih berat daripada jihad melawan peperangan kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saumanteng yang ahwate merasakan lemah, ahwate tabayang ke ibadat, tetabayang ke ibadat yang pantre, tetabayang ke semayang jamaah yang pat, semayang di rumah mentang lemah dan awate ingat ke ibadat, tapi hana tabiarkan lemahnya berkembang, yakni ahwate di azan di masjid atau di menasah, rencana untuk tanda kerjakan ibadat berjamaah dipulemah oleh syaitan talawan sehingga berhasil tanya teruk masjid dan berada di saf yang pertama dan semayang berjamaah, nyo Allah Subhanahu wa taala akan gebi kemudahan kepada getanya. Ya, tiuro 2 euro payah, euro payah, pet euro sampai 3 bulan 2 bulan payah bak perang lawan nafsu, tapi ujung-ujung tu Allah akan gebi kemudahan. Tapi menyogedanyo hana tati melawan hawa nafsu, tak biarkan hawa nafsunya berkembang dan hana mejan untuk kepada derajat nafsu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang mulia, yakni nafsu mutmainnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujung ayat wa innallaha lama'al muhsinin, Allah itu akan bersama orang-orang yang bermunajat, orang-orang yang taat kepadanya. Ulama dalam kitab Tafsir As-Sawi menjelaskan Allah akan memandang dia dengan pandangan rahmat, Allah akan memberi dia maghfirah, dan Allah akan mencintainya. Urang yang tem lawan nafsu di setiap saat ganyan gena kerjakan ibadat, asik lawan nafsu, asik ganyan gepuput ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, gepegah oleh Allah, Allah akan bersamanya, yakni Allah akan gesayang kepada urangnya, Allah akan bercinta kepada urangnya. Kalau Allah sudah mencintai kita selaku hambanya, cukuplah sudah, hana perlu lain. Nya Allah akan cinta kepada gedanya, Allah akan gebi kepada gedanya per segala hajat yang gedanya hajatkan. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, Ramadan hanya beberapa hari lagi. Hanya pada murate lenya Ramadan ka pamit ka anali, pamit meninggalkan getanya bersama. Anali yang namaji maghfirah secara full, anali yang namaji itqum minan nar, anali yang namaji sabuh ibadat geganda kepada ila sab'ina darajatan, anali adanya kibansi lagi biasa sabuh tapubut ibadat tipluh gebala hanya lagi yan. Maka nyo padu-padu uratu tamu doa tamlake ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah waffiqna ala ta'ah, ya Allah neberi taufik, neberi kemudahan dalam mengerjakan ibadat kepada Ron, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi pelajaran bagi saya sendiri. Kalaupun ada kesalahan, kekeliruan dalam menafsirkan, memaknai ayat Allah Subhanahu wa taala, nyo 30 jaro dia tu ulelun tu alakema, dan baik ni cok untuk nak amalkan, ne tanyang bak gure-gure supaya bisa geluruskan dengan sempurna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.